Bisnis saya rugi ratusan juta karena pengen berbuat baik sama orang lain. Nah, teman-teman harus belajar dari kesalahan yang saya perbuat. Video ini akan sedikit lebih panjang, ya mungkin sekitar 3-5 menit ya. Jadi teman-teman yang nggak ada waktu, silakan bisa skip. Tapi kalau teman-teman ingin belajar, dapatkan sebuah pelajaran bisnis yang berasal dari pengalaman saya pribadi, mungkin bisa stay dulu. Jadi ceritanya, saya mengawali bisnis dari nol. Dari orang yang nggak punya modal, hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan dari investor saya, dan mendapatkan amanat untuk menjalani bisnis saya, Kode Giri namanya. Nah, bisnis kami bergerak di bidang software development. Dan terutama pembuatan B2B agregator marketplace seperti itu, yang berbasis komunitas. Suatu hari saya mendapatkan seorang klien. Klien ini ingin memulai bisnisnya dari nol juga, ingin membuat sebuah platform. Nah, karena saya merasa ada kesamaan dari segi background, ya kita bantu. Seperti biasa, kita buatkan, kita analisa semua kebutuhannya, kita analisa flow bisnisnya dan sebagainya, kita beri konsultasi, lalu semuanya kita terapkan dalam bentuk BRD atau Business Requirement Document. Dokumen inilah yang menjadi standar sebuah aplikasi bisa dibuat atau platform atau software bisa digunakan untuk didevelop oleh programmer gitu. Nah, red flag pertama adalah hanya sebulan setelah deal, pihak klien ini sudah menolak apa yang ada di dalam BRD. Dan ini red flag pertama yang waktu itu saya tidak sadari. Nah, waktu itu yang disebutkan adalah katanya di tim kami ada yang salah menyampaikan informasi. Sehingga akhirnya katanya mau disupport maksimal, ternyata seperti ini. Ya, akhirnya oke lah, kita tidak extra charge gitu kan, kita tidak berikan extra charge, tapi akhirnya kita lakukan yang namanya penyesuaian budget seperti itu kan, sehingga akhirnya ya margin kita terpotong lagi. Oke, nggak masalah. Padahal penerapan dari permintaan barunya itu gitu kan, yang tidak sesuai dengan BRD, jadi beliau minta dibuatkan software yang terpisah gitu kan. Ya itu sebenarnya masih nyambung, tapi itu udah di luar pembahasan yang kemarin gitu, yang waktu dililan di awal gitu kan. Dan tidak diterapkan di BRD juga. Itu membuat kami harus bekerja 2 kali lipat gitu. Oke, kita tidak masalah, kita berikan. Kemudian si klien kami ini menyebutkan bahwa kita harus mengintegrasikan platform yang kita buat ini dengan pihak ketiga yang di luar kendalinya mereka. Biasa kalau kita melakukan software development, pasti melakukan integrasi dengan pihak ketiga, misalnya pembayaran kayak atau apa. Nah, pihak ketiga ini tuh slow respon sekali dan membuat kinerja kami menjadi sangat terhambat. Apalagi ada satu part di mana dari pihak si klien ini tidak mau menge-share datanya gitu, sehingga kami tidak bisa melanjutkan prosesnya. Itu red flag yang kedua. Nah, red flag yang ketiga adalah klien kami ini selalu berusaha untuk membuat istilah-istilah baru yang tidak didefinisikan dan bahkan tidak ada di dunia IT. Contoh misalnya seperti aplikasi, beliau menolak menyebut aplikasi ini memiliki bugs gitu kan. Padahal setiap aplikasi pasti ada bugs ya, di mana kita melakukan fixing dan maintenance gitu kan. Beliau menolak, jadi beliau mengatakan bahwa ini namanya defect gitu kan, dan defect ini ya bukan bugs gitu, dia nggak mau pokoknya terima aplikasinya. Dia maunya aplikasi itu 100% smooth, nggak ada tantangan sama sekali, ya udah gitu, seperti itu. Dan kemudian setiap ada sesuatu fitur atau menu yang di awal itu tidak dibahas, kemudian di tengah-tengah ingin ditambahkan oleh beliau gitu. Beliau selalu berusaha untuk menambahkan ini gitu. Dan alasannya karena ya kita kan konsultan, harusnya kitalah yang memberikan masukan dan lain sebagainya gitu. Oke, akhirnya beberapa fitur kita tambahin karena memang tujuannya kita mau membantu beliau ini supaya bisnisnya naik gitu. Tapi lucunya ketika ada suatu agreement waktu itu dan minute of meetingnya jelas, rekamannya juga ada, bukti chatnya juga ada gitu. Ada suatu agreement di mana mereka akan memakai metode pembayaran yang kita punya gitu. Jadi mau memakai akunnya kita lah gitu untuk membayar, karena mereka belum punya kan bisnis baru gitu. Akhirnya oke, kita tanggung dulu ini pembayarannya ini gitu kan. Waktu kita tagih nolak loh gitu, karena dia bilangnya katanya, loh ini kan yang merekomendasikan kan kalian gitu lah, kenapa kita harus bayar gitu, padahal mereka yang pakai gitu. Nah itu membuat akhirnya kita semakin menyadari bahwa klien ini manipulatif sekali gitu. Jadi seakan-akan dibuat di gaslighting ya, jadi bukan ghostlighting ya, gaslighting. Jadi kita dibuat seakan-akan kita yang bersalah gitu, padahal belum tentu kita yang salah gitu. Dan dari development yang berkepanjangan itu akhirnya, dan klien yang selalu menolak BAST atau berita acara serah terima, akhirnya proyek ini molor lama sekali, membengkak biayanya, dan kami yang harus menanggung juga gitu sampai ratusan juta. Uniknya adalah ketika saya laporan sama investor sekaligus mentor saya gitu, bahwa kita ada kerugian sekian dan lain sebagainya, dan kami akhirnya mengambil langkah untuk melakukan sesuatu terhadap proyek ini gitu. Tanggapan mentor saya ini unik sekali. Ya mungkin kita bisa bahas di part 2 ya. Apa tanggapan mentor atau investor yang duitnya udah saya habisin ratusan juta untuk
support project yang akhirnya rugi. Yang penasaran? Coba komen, kita ikuti di part 2.